Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Fatur dari Banten ya, asli Banten. Jadi bukan menasehati, bukan memberitahu, tapi mengingatkan. Sebentar lagi kita semua, khususnya orang-orang di wilayah kabupaten, ya, provinsi, yang masalah kadesnya masih dipilih oleh masyarakat, itu mungkin masyarakat yang milih. Tidak seperti di kampung saya, artinya lurahnya sudah langsung ditunjuk oleh seorang wali kota ya. Saya cuma menyarankan kepada kalian semua, jangan percaya kepada calon-calon lurah yang bermulut-mulut manis, yang banyak duitnya, yang kadang-kadang pura-pura baik pada saat itu, padahal belum tentu nanti setelah jadi dia akan jadi apa. Jadi pengen tahu sosok lurah yang baik, yang namanya lurah pasti kan tahu kecilnya, dilihat masa lalu kecilnya, dilihat keturunan dari keluarganya seperti apa. Kalau keluarganya serakah ya pasti kebanyakan serakah juga, kebanyakan. Kadang-kadang mentang-mentang banyak duitnya, ibarat kata dia sudah menghitung kalau masa atau jiwa pilihnya 1000, dia tinggal ngitung dalam satu biji berapa dibayarnya. Ya, jadi di situ sudah tidak ada etika, karena yang akan dia mainkan adalah rupiah untuk membayar kepala-kepala kalian semua. Ya, kalau yang tidak mempunyai iman atau tidak mempunyai keimanan, pasti semua akan mengikuti. Ya, semua pasti akan mengikuti apa kehendak calon lurah yang banyak duitnya. Ya, contoh saja sih, dalam pemilihan dewan yang banyak duitnya pasti menang, udah kebanyakan. Tapi setelah jadi bagaimana? Nah, sebenarnya baik dewan, baik lurah, kalau dia itu menjadi lurah atau dewan yang serakah, yang cuma memikirkan kepentingannya sendiri, tidak sesuai dengan apa yang pernah dia katakan atau sumpah serapah yang pernah dia ucapkan pada para masyarakat pada saat dia bersosialisasi, kadang-kadang setelah jadi beda. Maka dari itu carilah lurah. Satu, karena kita lurah ini banyaknya orang Islam ya. Kalau di warga Islam ya yang rajin ibadah. Terus kedua, yang kelihatannya pada saat hidupnya juga dia memang hidupnya tidak aleman ya. Terus tidak ibarat kata suka berfoya-foya ya. Gitu. Carilah lurah-lurah yang seperti itu. Makanya sebelum menjadikan lurah, lihat dulu siapa yang akan Anda pilih. Jangan melihat uang berapa nilai yang akan diberikan kepada Anda, jangan ya. Karena ya sudah kayak tradisi lah. Di Indonesia itu setiap amplop itu pasti buat ditujukan kepada satu orang jiwa pilih. Maka dari itu Kang Fatur sarankan untuk di 2021 mah ya jangan sampai terprovokatori, apalagi daerah Cikande, Keragilan, terus mana lagi ya, banyaklah Bojonegara, Anyar, semua ini akan pencalonan lurah. Terus lagi kalau di Bandar Lampungnya tuh Waikanan, Kalianda, banyak pencalonan lurah ini ya. Silahkan saja dibagikan ini video ya biar paham. Karena kalau kita nanti memilih calon pemimpin tersebut dikarenakan rupiah yang tidak seberapa, Anda juga akan dikenakan tanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau Anda memilih dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dan dengan menilai ibarat kata akhlak calon lurah tersebut, insya Allah yang akan Anda pilih, dan bila dia jadi, insya Allah dia juga akan manfaat. Ya, maka dari itu saya minta berhati-hatilah memilih calon lurah, apalagi calon-calon yang baru masuk, ya. Karena yang kita takutkan money politik untuk mendapatkan suatu ambisi dari seorang calon tersebut. Karena ambisi itu susah. Dunia ini sudah zaman-zaman tua, nggak mikirin yang namanya dosa, nama apa tidak dipikirkan. Yang penting bagaimana caranya dia jadi, bagaimana dianya caranya bisa berkiprah sehingga dia akan mendapatkan tujuan-tujuan yang ada di hatinya masing-masing. Ya. Tapi kalau tujuan awal, hampir semua lurah itu baik. Pastinya kalau saya ingin nanti jadi lurah, semoga saya dan ya sudah banyaklah janji-janjinya itu. Dan saya kalau jadi lurah nanti pasti akan saya pentingkan itu masalah pengajian, masalah ini, masalah itu, taintut jadi gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Ya, semoga dengan kehati-hatian kita dalam memilih calon kades, semoga kades yang ada di daerah masing-masing itu menjadi kades yang baik. Iya, karena bohong. Yang namanya lurah itu seperti dagang. Kalau apa yang dia keluarkan itu budgetnya banyak, ya pasti dia juga punya perhitungan. Nanti kalau gua jadi pasti KTP disamber, ya kan, kartu keluarga disamber, tanah-tanah juga nanti asal jebret ukur, asal ini ukur, semuanya ada salah sedikit main sengketa saja. Nah itu berbahaya. Maka dari itu Kang Fatur sarankan, sebelum Anda memilih, berbacalah bismillah, memohon kepada Allah mana pemimpin yang baik untuk desa kami. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa Kang Fatur ucapkan. Salam persahabatan dari Wong Serang, Banten, yaitu Kang Fatur. Semoga apa yang saya ucapkan ini manfaat buat kalian, dan apabila ada salahnya Kang Fatur mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.